Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan tes kemampuan akademik atau TK, materi kimia tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk menghadapi ujian TKA tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di pembahasan soal TK Kimia, Matematika, Fisika, dan UTBK SNPT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Diagram susunan partikel dari unsur X dan Y adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram tersebut, notasi unsur X dan Y yang benar adalah notasi untuk unsur X, AZ ya, dengan A-nya adalah nomor massa dan Z-nya adalah nomor atom. Nomor massa diperoleh dari kita jumlahkan proton dan neutronnya di P tambah N. Kemudian nomor atom sama dengan jumlah protonnya. Dari diagram ini untuk unsur X, A-nya 13 ditambah 14 berarti 27. Sedangkan Z-nya sama dengan 13. Dengan cara yang sama untuk Y-nya, A-nya kita jumlahkan 17 tambah 18, berarti 35. Dan Z-nya sama dengan 17. Jadi X 27 13 dan Y 35 17 jawabannya B. Jelas teman-teman ya? Lanjut soal yang kedua. Pasangan unsur-unsur berikut ini yang memiliki elektron valensi sama yaitu. Kita perhatikan dari pilihan A, B, C, D ini unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur pada golongan utama atau golongan A. Jadi untuk mencari yang memiliki elektron valensi sama, cukup kita mencari yang satu golongan teman-teman. Jadi kalau teman-teman hafal dari golongan 1A sampai 8A, saya yakin tidak sulit untuk mengerjakan soal ini. Untuk yang A, litium, aluminium, tidak satu golongan. Yang B, natrium, kalium. Nah ini satu golongan, golongan 1A. Kalau diurut dari atas, Halina, Karubi, CS France. Jadi yang B jawabannya teman-teman. Sedangkan yang C, magnesium, indium, tidak satu golongan. Yang D, boron dan germanium, tidak satu golongan. Yang E, nitrogen, klorin, tidak satu golongan. Kemudian dia menggunakan cara konfigurasi KLMN, patokan 2N kuadrat ya, dengan N dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1 berarti 2, N sama dengan 2, 8, N sama dengan 3-nya 18, N sama dengan 4-nya berarti 32. Kemudian kita konfigurasikan untuk Li dengan nomor atom 3. Berarti 2, sisanya 1. Pasangannya aluminium nomor atom 13. Berarti 2, 8, sisanya 3. Kemudian natrium nomor atom 11. Di 2, 8, 1. Kemudian kalium 19. 2, 8, 8, 1. Di sini 8-nya berulang teman-teman. Harusnya setelah 8 kan 18. Berhubung kalau dijumlahkan melebihi 19, maka 8-nya dibuat 2 kali. Sisanya 1. Kemudian magnesium 12, 2, 8, 2. Indium 49, 28, 18, 18, 3. Di sini 18-nya 2 kali, karena seharusnya setelah 18 adalah 32. Berhubung kalau dijumlahkan melebihi 49, maka 18-nya dibuat 2 kali. Jadi kalau kita jumlahkan, 2 tambah 8, 10, tambah 3, 6. Berarti 46 tambah 3, 49. Cocok ya. Kemudian boron, nomor atom 5, 2, 3. Germanium, nomor atom 3, 2. 2, 8, 18, 4. Nitrogen, nomor atom 7. 2, 5. Klorin, nomor atom 17. 2, 8, 7. Yang satu golongan berarti elektron valensinya sama. Kita cari yang terakhirnya teman-teman. Yang ini 1, 3, salah. Ini 1, 1. Nah ini 1, 1 berarti sama ya. Ini merupakan satu golongan. Sedangkan yang lainnya tidak sama. Jadi terbukti jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. Perhatikan dua buah diagram orbital unsur berikut ini. Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Kita perhatikan untuk unsur X.
Kemudian helium. Helium itu nomor atomnya 2. Maka satu yang dalam kotak ini merupakan elektron valensi dari unsur X. Jadi elektron valensinya sama dengan 1. Dan nomor atomnya kita jumlahkan 2 tambah 1, 3. Kemudian unsur Y. Neon nomor atomnya 10. Maka elektron valensi dari unsur Y kita jumlahkan yang dalam kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron valensinya 6. Nomor atomnya 10 ditambah 6. Jadi 16. Bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian untuk pernyataan yang pertama. Unsur X memiliki elektron terluar sebanyak 3 elektron. Harusnya 1. Berarti salah. Pernyataan 2. Unsur Y memiliki elektron terluar sebanyak 6 elektron. Terbukti benar. Pernyataan 3. Unsur X memiliki nomor atom 5. Harusnya 3. Salah. Pernyataan 4. Unsur Y memiliki nomor atom 16. Terbukti benar. Pernyataan 5. Unsur X dan Y masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Jelas teman-teman ya? Lanjut soal yang keempat. Konfigurasi elektron yang benar untuk germanium dengan nomor atom 32 adalah. Untuk konfigurasi elektron SPDF, kita perhatikan diagram ini teman-teman. Jadi urutannya sesuai dengan arah tanda panah. Kita mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Untuk subkulit S, maksimum terisi 2 elektron. Subkulit P maksimum 6 elektron. Subkulit D maksimum 10 elektron. Dan untuk yang terakhir dalam konfigurasinya teman-teman seperti ini, tidak terisi penuh, tidak apa-apa. Yang paling penting di bagian sini teman-teman. Coba kita perhatikan yang bagian A. Di sini ada subkulit S terisi hanya 1 elektron. Berarti salah. Yang B, subkulit D hanya 9. Salah. Yang C, terisi semua. Yang D, nah di sini subkulit S terisi hanya 1 elektron. Salah. Yang E, subkulit D hanya 6 elektron. Salah. Berarti jawabannya yang C. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 10, 30, tambah 2, 32. Jadi cocok ya. Lanjut soal yang kelima. Diagram orbital unsur tembaga Cu dengan Z sama dengan 29 yang lebih stabil adalah. Kita perhatikan dari pilihan jawaban yang ada. Di sini ada unsur Ar. Ar itu adalah argon. Dan kalau teman-teman lupa nomor atomnya, kita urutkan untuk golongan 8A. Paling atas adalah helium dengan nomor atom 2. Di bawah helium ada neon. Nomor atomnya 2 ini ditambah 8. Jadi 10. Di bawah neon ada argon. Nomor atomnya 10 ditambah 8. Jadi 18. Argon berada pada posisi yang ketiga. Kulit yang ketiga berarti 3. Kemudian golongan 8A berada pada subkulit P. Karena merupakan unsur-unsur non logam. Jadi 3P dan elektronnya maksimum 6 elektron. Selanjutnya kita urutkan sesuai dengan diagram SPDF-nya ini sesuai arah tanda panah ya. Sehingga unsur Cu dengan nomor atom 29 konfigurasinya adalah Ar. Kemudian setelah 3P6 ini lanjut 4S2. Oke, kita jumlahkan dulu. Ar-nya 18 ya, ditambah 2 berarti 20. Sedangkan di sini 29. Berarti setelah 4S2 3D. D-nya harus 9 elektron ya. 3D9. Namun dalam pengisian orbital untuk 4S2 3D9 ini bersifat tidak stabil teman-teman. Dan supaya stabil, satu elektron di 4S ini pindah ke 3D. Sehingga Ar, kemudian 4S1, 3D10. Ini bersifat lebih stabil. Jadi di S-nya setengah penuh, di D-nya penuh. Kemudian dari pilihan jawaban ini, yang ini adalah 4S ya. Kemudian yang ini adalah 3D. Pada 4S terisi 1 elektron, yang mungkin adalah B dan D. Kemudian 3D-nya terisi 10 elektron. Berarti yang memenuhi adalah jawaban yang B. Jelas teman-teman ya? Lanjut soal yang ke-6. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari klor dengan nomor atom 17 adalah. Dari diagram ini, maka konfigurasi elektron untuk Cl-nya, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, tambah 60, tambah 2, 12. Sedangkan di sini 17, masih kurang 5. Setelah 3S2, 3P, berarti 3P5.
Kita lingkari 3P5-nya. Untuk 3 ini menunjukkan N sama dengan 3, kemudian subkulit P. Untuk SPDF, maka L-nya yang S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Sehingga subkulit P, L-nya sama dengan 1. Kemudian subkulit P memiliki 3 orbital yang nilainya dari min L sampai L. Berarti min 1, 0, 1. Kemudian terisi elektron sebanyak 5. Penulisannya mulai dari kiri. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah ya. 4, 5. Kita lingkari yang terakhir ini teman-teman. Menunjukkan M-nya sama dengan 0. Kemudian arah elektron yang ke bawah ini menunjukkan spinnya atau S sama dengan min setengah. Jadi dari pilihan yang ada untuk N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan min setengah, maka jawabannya adalah C. Lanjut soal yang ketujuh. Berikut adalah beberapa pasangan bilangan kuantum. Tentukan benar atau salah dari setiap pasangan bilangan kuantum berikut. Untuk pernyataan pertama, bilangan kuantum utama N sama dengan 2, yang mungkin adalah 2S dan 2P. Karena L sama dengan 1, maka yang memenuhi adalah yang 2P, teman-teman. Karena subkulit P, L-nya sama dengan 1. Untuk L sama dengan 1, maka jumlah orbitalnya ada 3 orbital dengan nilai M-nya dari min 1, 0, 1. Nah, di sini M-nya sama dengan 0 berarti merupakan salah satunya. Sedangkan spinnya bisa min, bisa positif, jadi tidak masalah, teman-teman. Maka pernyataan pertama terbukti benar. Pernyataan yang kedua, N sama dengan 3, yang mungkin adalah 3S, 3P, dan 3D. Nah, karena L-nya sama dengan 3, berarti tidak ada yang memenuhi, teman-teman. Karena untuk S itu L-nya sama dengan 0, PL sama dengan 1, DL sama dengan 2. Sedangkan di sini L sama dengan 3. Berarti pernyataan yang kedua ini sudah salah. Pernyataan yang ketiga, N sama dengan 4. Berarti yang mungkin adalah 4S, 4P, 4D, dan 4F. Dan karena L-nya sama dengan 2, maka yang memenuhi adalah 4D. Untuk subkulit D, ada 5 orbital dari min L sampai L ya, berarti dari min 2 sampai 2. Kemudian nilai M-nya di sini min 2 merupakan salah satunya. Berarti pernyataan yang ketiga terbukti benar juga. Pernyataan yang keempat, N sama dengan 1. Berarti yang mungkin adalah bisa 1S1 atau 1S2. Dan karena nilai spinnya di sini min setengah, berarti elektronnya berpasangan. Jadi kalau elektronnya tunggal, teman-teman, positif setengah. Kalau min setengah berarti berpasangan. Dan berpasangan di sini adalah 1S2. Berarti pernyataan yang keempat terbukti benar. Pernyataan yang kelima, N sama dengan 3, yang mungkin adalah 3S, 3P, dan 3D. L sama dengan 1 yang memenuhi yang 3P. Subkulit P dari 3 orbital ya, dengan nilai M-nya dari min 1, 0, 1. Di sini M-nya sama dengan 1, berarti merupakan salah satunya. Jadi pernyataan yang kelima juga terbukti benar. Bisa dipahami, teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik materi kimia subpembahasan struktur atom dan konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.